warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Interlutanti dari Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul pengaruh adanya influencer travel vlog terhadap minat berkunjung wisatawan pada destinasi wisata. Ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri di setiap daerahnya. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari pulau-pulau, suku, adat, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda dengan jumlah penduduk yang padat. Pada tiap pulau dan daerah yang ada di Indonesia terdapat beraneka ragam bentuk permukaan geografis. Dengan berbagai macam bentuk dari permukaan geografis inilah yang menjadi salah satu potensi yang besar bagi Indonesia. Dengan potensi ini bisa menjadi sebuah bekal untuk Indonesia dapat menambah devisa dan pendapatan yang diterima. Potensi alam maupun buatan dapat menarik perhatian dari berbagai kalangan. Setiap orang ingin menikmati secara langsung potensi yang ada di Indonesia. Dengan inilah potensi alam maupun buatan dijadikan sebagai bagian dari industri pariwisata di Indonesia. Peningkatan industri pariwisata di Indonesia dapat membantu menambah pendapatan tiap-tiap daerah sehingga pada tiap-tiap daerah membentuk sebuah destinasi wisata yang menarik untuk wisatawan. Hal ini menyebabkan terjadi kompetensi antar daerah untuk dapat menarik wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata, terdapat berbagai cara yang dilakukan. Salah satu hal yang dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan destinasi wisata adalah pemasaran yang baik dan sesuai dengan target pemasaran yang dituju. Kegiatan pariwisata yang produknya lebih cenderung pada jasa, maka diperlukan pemasaran yang dikemas dengan unik dan berbeda dari pemasaran barang. Hal yang perlu diperhatikan salah satunya promosi yang dapat memperkenalkan bagaimana produk itu dibuat. Terdapat beberapa media yang dapat dilakukan untuk promosi pariwisata. Salah satu media tersebut adalah sosial media. Sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada tahun 2020 menurut hasil survei dari We Are Social dan Hootsuite adalah YouTube yang mencapai 88 pengguna. YouTube merupakan sarana komunikasi bagi berbagai komunitas di seluruh dunia. Sebuah situs web video sharing yang populer yang mana para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video yang secara gratis. YouTube memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia. Hal ini yang dapat memberikan ruang bagi pengguna untuk berbagi informasi yang disukai atau pengalaman yang menarik yang menyebabkan bermunculan video blogger atau vlogger pada YouTube. Banyak video blogger yang dapat diakses dan dinikmati oleh pengguna YouTube, salah satunya mengabadikan perjalanan wisata ke dalam video dan diunggah pada YouTube. Maka dari itu muncullah berbagai travel vlogger. Travel vlogger adalah orang yang melakukan perjalanan wisata yang mengabadikan pengalamannya dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan akun YouTube Arif Muhammad sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan pada akun YouTube Arif Muhammad menggunakan metode editing yang menarik dari pemilik akun. Pada akun YouTube Arif Muhammad pula terdapat video yang memperkenalkan destinasi wisata yang bekerja sama dengan Pesona Indonesia Travel, sehingga informasi yang didapat mengenai suatu destinasi wisata sangat banyak dan belum semua orang mengetahui tentang informasi tersebut. Akun YouTube Arif Muhammad telah mencapai 2.360.000 subscriber dengan beberapa video travel vlognya. Beberapa objek wisata yang dikenal oleh beberapa masyarakat berkat vlog dari Arif Muhammad yakni Pantai Ora, Raja Ampat dengan beberapa spot wisata yang kurang diketahui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akun YouTube Arif Muhammad telah memberikan peranan dalam minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata melalui sosial media YouTube. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh influencer travel vlogger terhadap minat berkunjung wisatawan pada destinasi wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu sebuah
seberapa besar pengaruh influencer travel vlog terhadap minat berkunjung wisatawan pada destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh influencer travel vlog terhadap minat berkunjung wisatawan pada destinasi wisata. Adapun kontribusi penelitian ini, kontribusi secara teoritis yang diharapkan mampu memberikan pengembangan ilmu pariwisata, terutama yang berkaitan dengan pemasaran melalui sosial media serta motivasi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Lalu yang kedua, kontribusi secara praktis yang diharapkan dapat menjadi sumber bahan referensi atau tambahan yang dapat mengetahui pengaruh influencer travel vlog terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata serta peranan sosial media dalam strategi pemasaran. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang merupakan unsur terpenting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu memudahkan peneliti untuk terhindar dari kesalahan penelitian serta memudahkan dalam sistematis penyusunan penelitian dari segi konsep maupun teori. Penelitian terdahulu yang digunakan terdapat beberapa skripsi dan juga jurnal. Lalu kajian teoritis menggunakan pengertian komunikasi massa, perkembangan komunikasi melalui internet, YouTube sebagai perkembangan komunikasi dalam video sharing, layanan pada YouTube, pemasaran pariwisata di Indonesia, minat wisatawan dalam berkunjung. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang berfokus pada pengaruh antar variabel-variabel penelitian dan mengikuti hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Variabel dan pengukurannya pada definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai suatu kejadian, fenomena atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Beberapa konseptual dalam penelitian ini yakni sosial media sebagai variabel X dan minat wisatawan dalam berkunjung ke destinasi wisata sebagai variabel Y. Definisi operasional adalah nilai yang dapat berupa tanda atau konsep objek penelitian yang dapat diukur dan diamati sehingga penelitian dapat diketahui hasil penelitian serta memudahkan penelitian dalam pengukuran. Populasi dan sampel. Populasi yang akan diteliti adalah pengguna aktif YouTube dalam jumlah yang tidak diketahui dikarenakan peneliti tidak mendapatkan data total pengguna aktif YouTube. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel dengan simple sampling random yang mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Hal ini pada sampel tersebut yang dapat menjadi anggota sampel adalah warga yang mengikuti akun YouTube Arif Muhammad. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah dengan menggunakan kuesioner yang harus dijawab oleh responden untuk menyatakan pandangannya mengenai suatu persoalan dengan memberikan beberapa pertanyaan serta menyertakan jawaban alternatif responden mengenai suatu persoalan. Kemudian dokumentasi. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah dengan mempelajari data pribadi responden yang berupa dokumen. Data biasanya dapat berupa buku, arsip, agenda, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan data. Dalam mengolah data yang telah terkumpul, terdapat beberapa teknik yang akan dilakukan, yaitu editing, proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari responden. Lalu yang kedua, coding, memberikan kode-kode pada catatan observasi, wawancara, dan kuesioner beserta jawabannya. Ketiga, tabulasi, alat yang digunakan untuk mengolah data yang telah diberikan kode atau tanda pada data. Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian yakni kuesioner yang dibuat berdasarkan indikator-indikator variabel. Setiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut diberikan 5 jawaban alternatif. Demikian pemaparan dari proposal penelitian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.